Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristalenta Mailani Panjaitan dengan NIM 4243341009. Saya dari kelas PSPB 2024A. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan MOR. Saya di sini akan mempresentasikan bab 6 yang berjudul Hakikat Demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Mari kita simak. Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, demokrasi pertama kali dikenal di Athena, Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada masa itu, warga negara pria dewasa diberi kesempatan untuk ikut secara langsung dalam pengambilan keputusan politik melalui majelis. Inilah yang dikenal sebagai bentuk awal demokrasi langsung. Namun, dalam perkembangannya, demokrasi modern menjadi lebih inklusif dengan melibatkan hak suara universal bagi semua warga negara tanpa membedakan jenis kelamin atau status sosial. Demokrasi modern juga lebih banyak dijalankan melalui sistem perwakilan, di mana rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik. Secara umum, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, baik dilaksanakan secara langsung maupun melalui perwakilan. Dalam praktiknya, demokrasi memiliki beberapa bentuk. Demokrasi langsung adalah sistem di mana rakyat ikut menentukan kebijakan publik secara langsung. Sementara demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan adalah sistem di mana rakyat memilih wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif melalui pemilu. Bentuk demokrasi ini bisa berbentuk presidensial, parlementer, referendum, ataupun campuran. Pelaksanaan demokrasi di setiap negara dipengaruhi oleh ideologi, sejarah, budaya, serta kondisi sosial ekonomi masing-masing bangsa. Demokrasi tidak hanya sekadar bentuk pemerintahan, melainkan juga memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi. Pertama, pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarat atau untuk mufakat, dan jika tidak tercapai, dilakukan voting. Kedua, adanya kebebasan berbicara dan berpendapat sebagai salah satu syarat mutlak demokrasi. Ketiga, keputusan mayoritas harus dihormati, tetapi hak minoritas juga tidak boleh diabaikan. Keempat, musyawarah mufakat menjadi prinsip utama dalam budaya politik Indonesia. Kelima, demokrasi menuntut adanya toleransi, saling menghargai, serta partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Di Indonesia, sistem demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi ini menekankan prinsip musyawarah dan mufakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Perjalanan demokrasi Indonesia sendiri mengalami beberapa periode penting. Pertama, pada masa demokrasi Pancasila tahun 1945 sampai 1949. Kedua, masa demokrasi parlementer tahun 1949 sampai 1959. Ketiga, masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Keempat, masa Orde Baru tahun 1965 sampai 1998 yang banyak diwarnai praktik sentralisasi kekuasaan. Dan kelima, masa reformasi sejak tahun 1998 hingga sekarang yang lebih menekankan kepada keterbukaan, kebebasan berpendapat, dan supremasi hukum. Dalam rangka memperkuat demokrasi, pendidikan demokrasi menjadi aspek yang sangat penting. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan partisipasi aktif warga negara. Pendidikan ini dilaksanakan secara formal di sekolah, secara informal dalam keluarga, maupun secara non-formal di masyarakat. Tujuannya adalah untuk membentuk generasi yang berpengetahuan, berperilaku demokratis, dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa. Budaya demokrasi Pancasila harus senantiasa dibangun dan dijaga. Budaya ini mencakup penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila, penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi, penguatan lembaga negara, serta penghormatan terhadap keberagaman suku, agama, dan pandangan politik. Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya berkeadilan sosial, keterbukaan, serta penghargaan terhadap perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Kesimpulannya, demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ini, kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaan kekuasaan dijalankan melalui prinsip musyawarah untuk mufakat demi tercapainya keadilan dan kemakmuran bersama.
Pendidikan demokrasi menjadi sarana penting untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan beradab. Dengan penerapan yang konsisten, demokrasi Pancasila dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, adil, sejahtera, serta mampu menghargai hak-hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkannya. Sekian dan terima kasih.